Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Tetap teracara Tuhan dalam kehidupan kami. Terus melawat kehidupan kami yang ada ya Bapa. Penyembahan pujian yang kami naikkan, biarlah berkenan ke hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini kami pemuda-pemudi GPD Theophilus yang ada ya Bapa, datang ke hadirat Tuhan, menyadari bahwa Engkau adalah jawaban hidup kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Dan kami akan merindu, haus akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Penuhkan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu melalui hamba-Mu ini yang kurang mampu Tuhan. Melalui pemimpin hamba-Mu ini ya Bapa, akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan ketika kami pulang, kami tidak orang tetap yang sama. Tetapi kami pulang menjadi ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jaga hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk rekan-rekan dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Walah lemes ya. Haleluya. Kok yang sebelah sini ya. Kok yang sebelah sini kok kayak ada banyak, tapi kok kita suaranya alon. Apa kurang sarap? Belum makan malam ya? Bebek depan ya. Ya, sekali lagi ya. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan teman-teman. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Nggak kerasa ya, udah bulan 8, 9, 10, 11, 12. 5 bulan lagi udah Natalan. Natalan tahun baru, nggak kerasa nanti tahun Paskah Natalan lagi. Kalau kita sudah hampir 8 bulan, bukan karena kekuatan kita. Amin. Amin. Bukan karena kekuatan, saya bisa sampai saat ini. Bukan karena kekuatan saya, bukan. Karena penyertaan Tuhan, Ebenezer, amin. Puji Tuhan, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa bulan ini, 2 bulan ini ya teman-teman. Kita belajar sama Bapak Gembala bagaimana pentingnya dari doktrin. Dari firman Tuhan, dari ibadah remaja, pemuda remaja yang gabungan. Bagaimana penekanan bagaimana itu pentingnya dasar firman Tuhan ini tersebut. Pada malam hari ini, kemarin Ica ya tanya, Mas firmannya apa? Belum ada, belum pas di hati. Apa ya pengen tak sampaikan sama rekan-rekan yang pada malam hari ini. Sampai deadline ini sampai hari Jumat sore ya. Bener ya Ica ya. Sampai Jumat, Mas apa ya Mas ya? Kayak dituntut ini kayak gimana ya? Tapi puji Tuhan, ketika saya berdoa, doa rantai yang ada, Tuhan beri firman, Tuhan beri pengertian kepada saya juga bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi Theophilus yang ada, kita harus memiliki dasar yang benar. Amin. Yuk, kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama ya teman-teman ya. Udah kelihatan di depan. Kita akan baca bersama setelah hitungannya ketiga. Kita duduk ini kurang sip yo. Mari saya undang untuk bangkit berdiri untuk belajar, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama setelah hitungannya ketiga. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di dasar pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Silakan duduk kembali rekan-rekan dikasih Tuhan. Rekan-rekan yang Tuhan dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus yang di atas bukit. Kita tahu dari bagaimana kumpulan-kumpulan dari pasal yang ke-5 sampai yang ke-7 ini merupakan khotbah Tuhan Yesus di atas kayu salib lagi di bukit, ya teman-teman. Bagaimana Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, bagaimana mengampuni, dan pada di keseluruhan dari pengajarannya ditutup di pasal yang Matius pasal 7 ayat 24 sampai yang 27 ini. Bagaimana firman Tuhan di perikop ini mengajarkan tentang dua macam dasar. Jadi bagaimana seorang ini dua orang ini digambarkan seperti mendengarkan firman Tuhan, tetapi digambarkan seperti orang lagi membangun rumah. Ya, ketika ada dua orang yang membangun rumah dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi responnya bagaimana dia mendengarkannya berbeda. Kalau yang membangun di atas batu ini adalah bagaimana orang yang belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, dia merenungkannya dan firman Tuhan dan melakukannya. Dan hasilnya apa teman-teman? Mendapatkan dampak yang luar biasa. Ketika ada hal-hal yang ada halangan, rintangan yang dia alami, dia nggak mengalami namanya goyang atau mengalami hancur atau mengalami kerusakan. Tetapi ada juga yang orang yang kedua, dia sama-sama dengarkan firman Tuhan, sama seperti yang orang yang pertama dengarkan firman Tuhan. Tetapi yang membedakannya apa? Dia cuma dengarkan saja, mendengarkan firman Tuhan, dan setelah mendengarkan ya wes dengerin aja, nggak merenungkannya dan nggak menerapkannya dalam kehidupannya. Hasilnya apa? Yaitu ketika sesuai dengan pondasinya yang ada di batu dan yang di pasir. Nah, rekan-rekan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering ngomong di cabang ya kayak gini, ngomong ketemunya Bapak Ibu ya ngomongnya Bapak Ibu, ketemunya sekali remaja ngomongin tetap Bapak Ibu Saudara, padahal remaja, pemuda remaja yang ada. Ya, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita mempunyai dasar yang benar. Yaitu dasarnya apa? Biasanya Bapak Gembala mengatakan Alkitab adalah firman Allah, adalah firman Tuhan. Nah, ya itu dasar yang menjadi kehidupan kita. Nah, Bapak rekan-rekan yang dikasih dalam nama, mesti sering ngomong Bapak Ibu Saudara terus sih. Soalnya ya rekan-rekan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita meletakkan sesuatu dasar pada yang benar, membangun pada dasar yang benar, ada kekuatan, ada yang satu hal yang akan menopang kehidupan kita kalau kita melakukan, kita menaruh dasarnya itu di dasar yang benar. Maka daripada itu teman-teman, pada malam hari ini kita akan belajar. Ada beberapa hal yang kita akan belajar tentang ketika kita membangun segala sesuatu di dasar yang benar. Apa sih yang kita pelajari? Bagaimana kalau kita membangun dalam hal di pondasi yang benar ini? Mari kita akan melihat ya. Yang pertama adalah kalau kita membangun sesuatu itu pada dasar yang benar. Poin yang pertama adalah kita ini adalah ciri orang yang bijaksana. Kalau kita menaruh sesuatu hal di pondasi yang di dasar yang benar, pasti kita disatakan sebagai ciri orang yang bijaksana. Kita bisa melihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang 24. Di sana dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, mendengarkan perkataan atau firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang merenungkan firman Tuhan akan disebut sebagai orang yang bijaksana. Kenapa? Karena setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pastinya menaruh dalam hati dan merenungkannya. Bukan hanya karena hanya mendengar tok taruh dalam hati, ya wes dalam kegiatan aktivitas, enggak. Tetapi ketika firman hadir dalam kehidupan kita, mendengar, menaruh dalam hati kita dan melakukannya dan merenungkannya. Nah, jadi ketika pas menghadapi pergumulan yang dihadapi, ketika menghadapi persoalan yang dihadapi, pas dia sudah memiliki pondasi yang sudah benar. Karena apa? Ketika sudah dia pondasinya firman Tuhan. Jadi ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi persoalan, apa yang dia keluarkan dalam hatinya, dalam mulutnya ini bukan kata-kata yang tidak menyenangkan hati akan Tuhan, tetapi kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena dasarnya sudah benar. Kalau umpamanya nggak mungkin ya teman-teman ya, kalau sudah dasarnya benar, terus kata keluarnya itu mengeluarkan kata-kata yang nggak berkenan kepada Tuhan, cacian, makian, ketika menghadapi pergumulan, aduh, nyebut kata binaan, kata kebun binatang, nggak mungkin. Kalau umpamanya dah dengar firman Tuhan, keluare, nggak bisa dijelaskan di sini ya teman-teman ya. Itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nggak mungkin. Karena apa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang bijaksana, pasti sudah merenungkannya dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Ketika menghadapi pergumulan, dia nggak goyang, tetapi dia bijaksana datang kepada Tuhan. Tetapi kita lihat di ayat yang 26, teman-teman. Di ayat yang 26 di sana dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Teman-teman, saya yakin kalau ketika ada orang yang bangun rumah itu pastinya dicek ya teman-teman ya. Kalau bangun rumah itu tanahnya kuat atau enggak, pasti dicek kan ya teman-teman ya. Bangun tuh dicek, wah saya padahal bukan jurusan nih bangunan ya. Pasti kalau umpamanya bangun rumah itu pasti dicek ini kualitas tanahnya bagus atau enggak asal yang seperti yang di ayat 26 ini, orang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya sama dengan orang bodoh. Kalau umpamanya enggak melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan itu seperti orang bodoh. Enggak istilahnya enggak main, Tuhan enggak ngomong kurang pinter. Enggak, Tuhan ngomong dalam firman Tuhan ini orang yang bodoh. Karena apa? Sama-sama mendengarkan tetapi enggak melakukan firman Tuhan. Jadi di Efesus pun Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, di Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau umpamanya orang yang tahu, orang yang bijaksana, pasti ketika mendengarkan firman Tuhan, pastinya dia akan mendengarkan dan melakukannya. Bukan hanya mendengarkan dan disimpan saja. Maka daripada itu mengerti apa yang mau menjadi isinya, apa yang menjadi keinginannya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang bijaksana senang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Ia akan dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan. Dan saat kita mengerti apa yang Tuhan mau, pasti hidup kita akan beruntung dan berhasil. Karena apa? Karena dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya didengar, cuma angin lalu saja. Istilahnya keluar kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi dengar yang masuk dengan telinga, direnungkan dalam hati dan dilakukan. Maka daripada itu, jangan jadi orang yang bebal. Karena tidak mengerti apa maunya Tuhan. Bukan berarti kalau juga karena pembicaraannya Mas Victor, gak usah didengerin.
Bukan hanya hanya didengar karena pembicaranya, bukan karena pembicaranya enak didengar atau enggak enak didengar, tetapi apa yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Amin. Maka daripada itu teman-teman, dasar yang benar adalah ketika kita mau melakukan dan mendengarkan dan melakukannya, kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Karena apa? Kita mendengar dan kita melakukannya. Itu poin yang pertama. Dan apa yang kita pelajari ketika membangun segala sesuatu pada dasar yang benar. Poin yang kedua adalah membuat kita kokoh menghadapi tantangan. Kokoh menghadapi tantangan. Kita melihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 di sana dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki dasar yang benar akan kuat menghadapi tantangan. Karena apa? Ketika mendirikan di dasar yang benar, ketika menghadapi angin, kita menghadapi pergumulan, ketika menghadapi badai banjir dan segala macamnya, dia tidak akan goyang. Karena apa? Karena dia berdiri, karena dia dibangun di pada dasar yang benar. Maka daripada itu setiap kita pasti menghadapi masalah. Yang kalau mamanya nggak menghadapi masalah, jonengnya orang yang mati. Ya, siapa yang nggak, istilahnya coba saya mau tanya, di sini yang nggak pernah mempunyai masalah angkat tangan. Siapa yang nggak punya masalah? Pasti semuanya punya masalah ya. Tadi apa masalah? Apa Mbak Kesia tadi ngomong apa? Percintaan, masalah pergumulan pekerjaan, sekolah, guru ini megelno, kakek tugas, ya emang masalah tugas murid-murid. Ya, tempat pekerjaan ini nggak menyenangkan karena wakeh sing nggak sesuai dengan jobnya yang dikasih. Masalah cinta kata nih, tepuk sebelah tangan. Iya tepuk sebelah tangan niku. Oh. Ya teman-teman, kalau mamanya menghadapi pergumulan persoalan, kalau mamanya berdiri di dasar yang benar, ketika menghadapi pergumulan itu kebal, nggak akan goyang. Karena apa? Dia berdiri di atas benaran firman Tuhan. Jadi ketika menghadapi pergumulan kayak masalah apa tadi, percintaan segala macam, dia akan kuat. Karena apa? Dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Maka daripada itu, kalau umpamanya dasarnya yang benar, pasti menghadapi angin, pergumulan, menghadapi percobaan yang ada, pasti dia akan kuat. Karena apa? Dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar yang benar tersebut. Coba kita melihat di ayat yang ke-27. Di ayat yang 27 di sana dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Lihat, kalau umpamanya orang yang mendirikan rumah, kalau berdiri tidak di atas kebenaran firman Tuhan, tidak berdiri di atas dasar yang benar, ketika menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan, dia akan rubuh. Karena apa? Dia dasarnya nggak benar. Menghadapi pergumulan, lemes lah. Aduh, galau ah. Kenapa? Rungkat. Ya, kalau mamanya yang berdiri di atas, ya benar dikit-dikit galau, sedikit-sedikit statusnya galau, sedikit-sedikit statusnya ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Ini kalau orang yang tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, tidak berdiri di dasar yang benar, menghadapi pergumulan, persoalan masalah, pasti akan langsung ambruk. Karena apa? Nggak berdiri di atas kebenaran firman. Kita tidak berdiri pada dasar yang benar. Menghadapi pergumulan, lemes. Karena istilahnya kayak kita bangun rumah kayu ya teman-teman. Kalau dulu mainan kecilan nih, bangun ditunjuk nih aja dari kayu, nggak ada dasarnya, cuma ditusuk bentuk rumah. Ketika
dikipaskan sama apa ya, kayak buku gitu, pasti dia kuat atau enggak? Cuma dikasih, cuma ini ya istilahnya, ini istilahnya tanah ya, ini tanah, kemudian dikasih ditusuk no lidi, tusuk, terus dibikin diikat sama ranting, tutup, jadi rumah. Ketika dikibasno sama buku, kuat nggak? Kuat nggak kira-kira? Cuma nggak ada dasarnya, cuma ditusukno saja. Kira-kira kuat nggak ketika menghadapi angin yang kita kibasin? Cuma kalau kipasnya bukan kipas ipit-ipit gini, kipasnya wush ini, wush gini. Kira-kira jatuh nggak? Rubuh nggak? Pasti rubuh. Karena apa? Cuma hanya ditusukno aja. Maka daripada itu teman-teman, ketika menghadapi pergumulan, dianya langsung loyo, dianya udah langsung nyerah. Males dah. Hadapi pergumulan, ketoknya nggak kuat aku, langsung nyerah. Karena apa? Dia tidak berdiri di atas dasar yang benar. Maka daripada itu teman-teman, milikilah dasar yang benar dalam hidup ini. Amin. Karena apa? Masalah boleh ada datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi kalau umpamanya kita memiliki dasar yang benar, teman-teman, ketika kita dasarnya Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, angin gede apapun, pergumulan segede apapun, kita akan kuat. Karena apa? Karena kita dasarnya adalah firman Tuhan. Amin. Itu poin yang kedua, kita akan kokoh ketika menghadapi tantangan. Poin yang ketiga, kenapa kita apa yang kita pelajari ketika membangun segala sesuatu pada dasar yang benar. Poin yang ketiga ini, mampu menghadapi ajaran yang tidak sehat dalam hidup ini. Kita akan melihat dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Minta Mas Dede bacakan ayat yang kedua, ayat yang ke-19. Amin. Orang yang tetapi dasar yang diletakkan pada Allah itu teguh. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ya di 2 Timotius pasal yang kedua ini, kalau kita lihat perikopnya, judulnya Lembaga Alkitab mengatakan panggilan itu untuk ikut menderita. Nah, teman-teman, pada saat kita akan belajar sedikit sejarah ya teman-teman. Pada zaman gereja mula-mula terdapat ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang sudah mulai menyimpang. Ya, ada beberapa gereja-gereja mula-mula menghadapi namanya ajaran-ajaran tidak sehat, ajaran-ajaran yang menyimpang. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan Tuhan Yesus masih kurang, harus ditambah dengan usaha lagi. Ada lagi yang dikatakan di Kolose, saya kemarin berbicara di jemaat di Telumpu, ada di jemaat Kolose ada pengajaran mengatakan bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh Allah, tetapi diciptakan oleh ada sesosok ilah, ada sosok ilahi lain yang menciptakan dunia ini. Itu terjadi pada saat zaman tersebut. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sudah mulai banyak. Sampai-sampai jemaat di Galatia, sampai Paulus ngomong di mana ya kemarin itu, di Galatia, sampai jemaat di Galatia itu sampai ditegur sama Paulus karena di Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dikatakan, aku heran, aku gumun
Kamu kok bisa berpaling? Karena apa? Mereka sudah mulai beralih kepada ajaran-ajaran tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini sudah terjadi, ajaran-ajaran tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sudah terjadi dari zaman dulu, dari zaman jemaat mula-mula. Dan saat ini di grup WA-nya saya, grupnya di kampus saya, membahas tentang ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman mungkin sudah tahu, di Instagram ada, di YouTube ada, banyak tentang bagaimana tentang pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka daripada itu teman-teman, agar kita pemuda-pemudi yang ada di GPD Theophilus ini, kita tetap teguh di kebenaran firman Tuhan. Makanya di bulan-bulan akhir ini Bapak Gembala mengajarkan bagaimana doktrin kita harus kita tetap kuat, bagaimana kebenaran firman Tuhan harus kita tetap teguh. Maka daripada itu, agar kita setiap orang yang pemuda-pemudi tidak digombang-ambingkan ajaran sesat, maka daripada itu kita belajar kembali kepada Alkitab. Amin. Sampai kita dibacakan lagi pengakuan iman GPDI bahwa kita kembali kepada Alkitab, ya. Maka daripada itu, dulu Bapak Gembala sempat katakan, sudah baca Alkitab? Loh, sudah baca Alkitab? Nah, maka daripada itu Alkitab adalah menjadi dasar bagi kehidupan kita. Ya teman-teman, banyak sekarang itu ajaran-ajaran yang mulai memakai akal pikiran untuk dilogikakan, untuk ini nggak sesuai, ini Alkitab ini kok mulai nggak sesuai dengan logika kita. Benar, karena Allah, karena kehebatannya Dia, karena kehebatannya, ya. Maka daripada itu, kalau kemana kita belajar kebenaran firman Tuhan, janganlah kita memakai akal kita. Karena apa? Ketika kita pakai akal pikiran kita, pasti kita akan mulai goyang. Ki bener nggak ya? Sampai ada saya meragukan tentang kebenaran keimanannya dia. Ada murid, kemarin saya ngikuti seminar, ada murid yang udah mulai SD, udah mulai meragukan keimanannya. Bayangkan tuh teman-teman, sudah meragukan keimanannya dia. Maka daripada itu teman-teman, kita sebagai pemuda-pemudi yang ada, untuk tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka daripada itu teman-teman, ketika kita mampu menghadapi ajaran yang tidak sehat, kemudian kita berdiri di atas kita kokoh di atas kebenaran firman Tuhan, dan kita menjadi ciri orang bijaksana. Poin yang terakhir, kenapa kok kita, atau apa hal yang kita pelajari ketika kita membangun di atas yang benar? Karena dasar yang benar berhubungan dengan upah yang akan kita terima. Nah ini di ayat yang 1 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-14, di sana dikatakan, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 14. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 14, di sana dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Loh gak ada amin nih rek. Ya, sekali lagi, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang membangun segala sesuatu, kita kalau membangun segala sesuatu pada dasar yang benar, pasti akan mengalami namanya diuji. Pasti kalau mamanya kita dulu pas sekolah, ketika kita mau apa yang kita sudah pelajari, pasti akan namanya ada ujian. Enak ya, yang sekarang ini nggak ada ujian nasional ya, nggak ada ujian nasional. Bagaimana keringat dinginnya kalau mamanya nggak lulus? Pasti kita akan, setiap kita yang kita pelajarin pasti akan dihadapkan dengan ujian, diuji. Bagaimana kita setiap pekerjaan kita akan diuji. Ya, ketika kita sudah membangun semuanya di atas kebenaran, pasti akan diuji sama Tuhan. Apakah kita tetap kuat atau apakah kita tetap teguh pada dasar firman Tuhan, atau kita tidak berdiri di atas firman Tuhan, ambruk. Maka pada itu teman-teman, saat kita
Allah mengujinya dengan api, maka bangun. Kalau umpamanya kita lihat ya teman-teman, saya ingat kartun Disney ya, tentang tiga anak babi yang satunya bangun di jerami, terus satunya apa ya? Jerami, kayu, sama bata. Nah, ketika ada serigala datang, ditiup, kena ditiup ya. Yang saat bangun jerami sama kayu ambruk. Awalnya memang dibangun cepat, sama saudaranya ini ditertawakan karena apa? Bangunnya cepat, tapi yang satunya ini lama. Udah tak dicemen, tak ngulek semen, terus dibangun satu. Tetapi ketika pas menghadapi ketika diujikan, rasa sampai nafasnya sampai entek karena niup rumahnya yang babi terakhir ini. Karena apa? Dia teguh karena bangunnya di atas benar. Maka itu teman-teman, ketika kita begitupun dengan kita, apakah kita pada umur hidup kita ini, apakah kita sudah tahan uji? Apakah kita sudah lulus uji dalam menghadapi pergumulan? Sudahkah kita tahan uji ketika menghadapi persoalan yang ada? Apakah kita sudah tahan uji ketika ajaran-ajaran yang mulai menyimpang? Atau kita sudah mulai, aku mulai benar gak sih ikut Tuhan? Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah di pikiran kita? Maka daripada itu teman-teman, ketika kita sudah tahan uji, pasti ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka daripada itu teman-teman, ketika kita sudah belajar pada malam hari ini, bagaimana apa yang kita dapat pelajari pada malam hari ini, bagaimana dasar yang benar itu, kenapa kita harus belajar membangun di atas dasar yang benar. Karena apa? Ketika kita belajar bangun di atas kebenaran firman Tuhan, kepada dasar yang benar, kita disebut sebagai orang yang bijak. Kemudian kita kokoh menghadapi tantangan, kemudian mampu menghadapi ajaran-ajaran, dan yang terakhir ketika kita sudah kokoh dan tahan uji, pasti ada upah yang menanti dalam kehidupan kita. Amin. Maka daripada itu, mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukan karena aku bisa, aku mampu, tapi kuat atau enggak menghadapi pergumulannya. Maka daripada itu, pemain musik, kalau umpamanya kita hanya mampu, kalau enggak mau, karena hanya satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan Yesus. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya